ada sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang serius. Sama menghasilkan hal-hal yang gila juga. Misalnya bensin dioplos. Wah, emas di. Nah, bensin dioplos. Itu tapi bukan di sini dong. Enggak ada sebuah. Bukan di sini, iya. Beda negara. Gitu. Bayangkan produk mana yang berani seperti ini? Warteg. Oke. Ini bisa dibuka juga pintunya. Pintu ada lampu dalamnya. Dan Anda tebak siapa yang mencuci piring di belakangnya? Siapa? Netanyahu. Ini ada. Kami tidak suka genosida. Wih. Jadi kami tidak suka genosida, maka kami suruh dia untuk cuci piring di belakang warung kami. Rasain lu. Selebel. Ini orang ini. Pernah diinterogasi polisi karena dia bikin bom. Tar dulu. Sebelum kita jauh melangkah, Ya, ada betul. baiknya kita pagerin dulu. Oke. Ini serius atau bercanda? Serius. Hai Citizen, selamat datang di Kick Daddy. Kick Daddy. Halo Citizen, kembali lagi di podcast terbaru dari Si Media, podcast Kick Daddy. Kick. Daddy. Cakep. Baru dari Irjani. Udah Itu- sering saya nonton ini podcast ini. Sering. Banget. Bisa 500 kali. Kebetulan belum tayang. Belum ada yang tayang. Belum tayang. Belum tayang. Belum sayang. Belum tayang. Itu punya stok 2 cuma belum tayang. Kayak gitu. Jadi selamat datang di podcast terbaru, kebetulan juga belum tayang gitu ya. Dan hari ini spesial banget teman-teman Citizen, karena hari ini saya sebagai host nggak sendiri, ditemani oleh salah satu abang-abangan dari Bandung. Kalau Bandung tuh apa sih? Bukan abang ya? Akang-akang. Mang. Kalau mang tuh jadi kayak baso gitu ya. Akang-akang dari Bandung ini untuk dunia media namanya udah gitu banget lah pokoknya ya. Abo Birendra. Halo Abo. Selain host, Abo Birendra ini sebenarnya double agent ya teman-teman semua. Jadi beliau ini adalah juga ordal dari gestar yang akan kita undang ini gitu. Nah, selain host yang spesial juga, bintang tamu kali ini juga sangat spesial. Orang-orang yang sepertinya di luar nalar semua gitu ya. Punya pemikiran tuh out of the box. Langsung aja ini dia. Susah Waras. Ikan gimana tadi? Oh, Ada gitunya ya? Itu ya Waras. Itu gilirannya ya? Saya baru tahu tadi. Ya, baru brief tadi. itu iya. Iya. Tapi kok nggak kompak ya? Nah, itu dia memang. Itu dia memang yang kita cari itu nggak kompak. Orang lain udah kompak, kita jangan kompak. Justru malah di situ ya. Ya. Bisa diulangi lagi coba siulah. Nah, ada yang gestur sayang suara. Sudahlah. Baru bikin tadi juga. Ternyata saya mengundang burung nuri ya teman-teman. Oke, selamat siang, pagi, malam dari Susah Waras. Mungkin bisa diperkenalkan diri masing-masing. Sama gugusnya, sama kelasnya gitu? Enggak usah terlalu lengkap. Ini bukan tes CPNS. Jadi Sama bajunya bagus. Itu bajunya seragamnya bagus. Saya Irhas di Ramadan, nama lengkapnya. Dipanggilnya Iyas. Lucu ya? Jadi baru tahu juga. Cadel ya. Iya. Cadel, iya. Sama panggilan rumah biasa. Oke. Di Susah Waras sebagai product developer juga, sama penggagas juga. Penggagas. Enggak. Iya enggak apa-apa penggagas. Founder gitu. Di sini juga ada teman saya, Persiana Gali. Mau kenal di sini sama saya. Ngomong. Kan bukan jubir kan? Mirina ya? Mirina jubir. Oke. 95 atau jok 95. Oke. Saya Persena Gali. Saya kalau dia penduduk Susah Waras, saya penduduknya. Karena ada yang diri, ada yang duduk. Oke, iya, benar. Saya apa sebutnya harusnya? Brand developer mungkin ya. Brand developer. Bisnis developer. Jadi yang apa aja lah yang kosong, yang kosong kerjaan apa? Saya ikut di situ. Semua sampai nyapu-nyapu, sampai packing-packing. Oh, ada jasanya Susah Waras. Banyak banget. Semua hal bisa dibuka jasanya sama kita. Betul. Saking butuhnya uang gitu. Iya betul. Sebenarnya nggak butuh banget uang gitu. Memang nggak butuh pasti. Butuhnya apa? Lebih ke apa ya pengakuannya? Pasangan kalau dia. Pasangan. Oh, belum ini.
Hamil ya, belum hamil, maksudnya belum nikah. Belum nikah. Oh. Ada sesi buat nembak kan? Ada sesi kirim-kirim salam juga nggak apa-apa nanti kita. Ayo radio ya. Aman. Saya suka acara ini. podcast bebas aja. Mau sholat asar dulu nggak apa-apa antar juga. Asar di sini. Bebas. Iya. Bebas aja. Di belakang aja. Di sini. Oke, Abob, mungkin sebagai ordal juga gimana nih perasaannya teman-temannya diundang ke sini? Ini jadi episode yang spesial buat aku pribadi, jadi saya harus pura-pura nggak tahu bahwa tentang usaha waras ya gitu. Oke. Saya harus pura-pura nggak tahu di sini ya, jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang bikin aku penasaran gitu. Usaha waras gitu. Pemasaran. Ya. Tentang pemasaran. Betul, tentang pemasaran juga. Gitu. Terus sebenarnya kalau kita mulai sih lebih dari usaha waras ini kan dari Instagramnya, dari pemberitaannya, dari publikasinya, macam-macam banget beritanya. Gitu ya. Jadi kalau harus itu kenalkan sebenarnya usaha waras itu apa? Ada yang disebut ini PT kayak usaha waras, kayak Sumber Jaya, kayak gitu, kayak toko semen gitu. Terus melihat postingannya kok banyak mainan, terus tiba-tiba berita viralnya kok bikin kue gitu. Emang bikin kue? Waktu itu Ada. saya lupa juga. Ada. Ini ada. Oh, iya, gitu. Jejak digital nggak bohong. Gitu. Ini ada kue nih, kue kering 3 bata. Gitu. Kue kering 3 bata. Gitu. Ya tahu dari mana puisi. Kan ordal. Kan nulis puisi. Oh, pesan puisi dulu ke rumah. Oh iya perlu buat kasih. Ya udah gitu. Yang di Jakarta itu kan. Iya itu. Yang tadi pertanyaannya sebenarnya itu. Jadi seharusnya kalau disimpulkan itu sebenarnya apa sih? Apa yang biar mudah dipahami sama masyarakat kita ini? Sebenarnya awalnya brand bukan grup brand kali ya. Grup band. Movement, pergerakan lebih ke aktivis. Aktivis di wilayah kebutuhan pangan. Kita semua adalah aktivis di bidang kebutuhan kita masing-masing. Oke. Itu bener. Suka banget. Sebenarnya awalnya susah waras itu ada tuh karena online shop sebenarnya. Hanya online shop yang jualan di IG aja. Sampai sekarang juga sebenarnya masih jualan di Instagram. Cuma dulu tuh objek yang dijual sama susah waras itu sebenarnya action figure yang second, terus ada juga koleksi kaset. Video juga pernah beberapa, cuma yang lebih banyak itu lebih ke ranah toys-nya. Tapi toys-nya yang vintage juga gitu. Dan koleksi yang vintage juga, karena memang aku dulu koleksi barang-barang vintage juga beberapa. Sampai neneknya sih. Terlalu vintage. Semua nenek vintage. Terlalu vintage. Jadi memang susah waras itu dari awal dibentuk adalah memang untuk berniaga gitu ya. Bukan sebuah media tapi memang ya buat berjualan aja gitu kan. Kalau ditanya sama orang lain susah waras itu apa sih? Online shop gitu. Online Kalau shop. misalkan bapak-bapak ngelewat lagi makan bakso nih bareng dagang abi mah online shop we. Online shop, pasti ngertinya. Online shop. Anu dagang di Tokped ya, di Shopee ya. Jadi emang setahu ya Rahas dulu itu doyan banget hunting mainan. Oke. Ke tukang-tukang SD tau nggak sih di SD? Oh, yang depan-depan itu ya. Hunting. Kemudian dia sering banget mix and match. Badannya badan Goku, kepalanya kepala sekolah misalnya. Disatuin, dijual lagi gitu. Jadi sering banget kan gitu hasilnya. Iya benar. Tahun 63 lah. Enggak dong, itu kakek saya itu. Itu tuh awalnya tuh memang hunting mainan tuh ke toko-toko mainan vintage atau ke apa itu namanya tuh? Pasar yang di trotoar gitu lah ya. Di aspal. Di aspal. Apalagi Bandung kan. Umur berapa? Kalau anda ingat ya, umur berapa terakhir kali hunting mainan? Ini harus saya ceritain dari awal nih. Nggak usah dari kecil juga sih, nggak kelamaan. Sebenarnya awalnya tuh hobi recycling. Oke. Hobi recycling atau reuse, tapi dari mainan aja gitu, nggak ke hal-hal yang lain. Cuma itu dimulai dari SMP, dari duduk di bangku SMP itu karena waktu itu pengen punya mainan karakter tertentu, misalkan Kamen Rider. Kamen Ridernya Kamen Rider Vice. Yang dipunya itu misalkan Kamen Rider Nigo, Ichigo gitu. Yang Kamen Rider Vice ini susah nih. Kalaupun ada mahal nih. Apalagi buat ukuran anak SD terus pengen beli merengek itu kan gak bisa gitu loh. Jadi kayak nggak pantas juga kan. Terus jadi udahlah bikin aja gitu. Dari situlah bikin
dari barang-barang bekas kayak misalkan dari bola bekel terus disatuin sama sama badan-badan mainan yang lain gitu. Terus lama-lama tuh jadi kebiasaan buat reuse atau masang-masang mainan itu terus dikemas ulang lagi. Sampai akhirnya pas besar pun aku hunting mainan terus nyatuin mainan. Kayak pernah aku bikin Mas, boleh diambil. Boleh diambilin. Boleh, nggak apa-apa. Lempar. Lempar aja Mas ke mukanya. Piccolo kan? Betul. Kayak misalkan lihatin kamera khas. Lihatin. Oke. Ini ya, sorry. Itu kamera. Kahos. Itu kamera khas. Oke. Ini ada mainan Piccolo, jadi aku punya mainan Piccolo, terus nemu yang patahannya si Power Ranger Wild Force ya? Power Ranger apa sih ini? Yang mana? Wild Force kan? Iya. Aku satuin dijudulin jadi Piccolo Force gitu. Meanwhile, minta kata-kata hari ini dong, versi susah waras. Kasih kita sepatah dua patah kata dong, atau 13 kata juga boleh. Jadi awal kreativitasnya memang dari something hybrid kayak gini. Bukan sih Bob, sebenarnya kalau menurut orang ya. Bukan ya? Bukan ya? Karena kemiskinan. Itu. Karena kalau dia orang kaya dari kecil. Nggak bakal mikir ya? Nggak bakal mikir, benar. Maka itu, susah waras itu nggak boleh kaya. Saya membuat Irhas miskin terus. Betul. Biar kreatif. Gitu. Salah satunya, karena kalau udah kaya kan Males. Sombong. Jumawa, ya kan? Iya benar. Nggak kepikiran kan bikin badan Piccolo kepala Power Ranger. Nggak pikiran. Iya makanya. Ini saya mulai hari lagi nih. Didoain miskin terus. Banyak keterpaksaan yang membuat seseorang menjadi lebih kreatif kan ya. Benar. Sepertinya Sawaras mengalami contoh yang sama dengan itulah. Oke. Bahwa memang banyak keterbatasan dari dulu yang akhirnya menstimulus pikiran-pikiran Irhas sebagai miskin ya yang menstimulus pikiran ide kreatifnya dan akhirnya menjadi barang yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Mungkin gini kali ya, bagaimana si miskin ini untuk menjadi kaya, kalau saya seperti itu, bagaimana si miskin ini supaya miskin dan kreatif. Kayaknya cita-citanya emang bukan pengen jadi orang kaya ya, emang pengen miskin doang tapi kreatif gitu ya. Tapi ada satu cerita yang mana ya, yang gerobak ini. Ini yang gerobak ini nggak apa cerita ya? Nggak apa-apa. HPP-nya itu. Wih, langsung HPP. Beda acara nanti itu masa. Gerobak ini berapa kali direproduksi? Reproduksi. Karena apa nih? Karena gagal atau kurang sempurna atau gimana? Karena laris keras ini. Oh, soal terus. Nah, paling laku tuh berapa? Terakhir kali 13. Itu yang beli orang main bola sama wasit 2. Betul itu. Sama cadangannya 1. Boleh saya lanjutin ceritanya? Boleh, silakan. Ini repeat terakhir kali bulan lalu mungkin. Oke. Dan waktu itu pre-order gitu kan. PO. Kemudian masuk orderan. Waktu itu saya ingat rencana kami 1 minggu, baru kami tutup 100 piece saja kemampuan produksinya. Oke. Ternyata baru 3 hari, 4 hari sudah 100 gitu. Dalam 3 hari bisa ngejual 100. Akhirnya saya punya ide. Kalau saya mikirinnya duitnya ya. Ya. Khas kayaknya ditambahin deh. Kita coba buka 200 aja gimana? Oke. Jawabannya rasa enggak capek. Bener-bener jiwa miskinnya itu ya. Miskinnya itu jiwa miskinnya ya dipertahankan nggak gitu. Capek. Jadi gimana 100. Jadi potensi pasar di luar sana dibiarkan oleh. Padahal sebenarnya demand-nya banyak gitu kan. Demand tinggi. Tapi kan kan caranya cukup aja. Karena ya itu kayaknya jangan terlalu banyak juga mungkin yang masuk itu. Jangan terlalu banyak, kemudian takut kaya raya. Dia takut kaya raya karena sombong pasti. Iya. Salah satu ketakutannya mungkin itu ya. Betul, makanya Nanti diambil kebahagiaannya. makanya udah cukup 100. Oke. Justru yang unik dari makanya kalau ngomongin berniaga, motivasi berniaga kan mencari laba kan. Oke. Itu agak berniaga yang sedikit lebih unik Kang Bobi karena kepuasannya ternyata bukan melulu di uang. Oke. Karena jumlah pun bukan kami batasi ya, bukan buat rare. Bukan buat rare.
capek aja bikin baju. Capek aja. Kayak gini kan bikin sendiri. Maaf ya, diangkat ya. Ini kan bikin sendiri. Oke. Karena nggak ada yang jual, ya kan? Iya. Ini agak stres nih. Nggak ada yang jual kayak gini kan? Nggak ada. Dan ini tuh harus baru ini doang. Ini tuh beberapa semua fitur di sini penting banget. Penting banget. Ini tuh awalnya mau di take out. Jadi secara bisnis ini cukup mahal. Cukup mahal. Untuk harga ini doang? Ya, ini bodinya dan ini harganya sama. Ini sama bangkunya sama? Ini sama harganya, makanya secara bisnis nggak layak khas. Take out aja deh. Apa namanya bangkunya? Khas nggak mau. Karena menurut dia semua di sini punya fungsi ya akhirnya. Yeah. Akhirnya bisnis dikalahkan oleh kreativitas. Sasisnya bagus, super bagus. Ini dinamonya bukan Tamiya. Gitu dan ya beberapa fitur lain gitu. Tapi AUD mengeluarkan pertanyaan berdiri juga. Ya, kita ngomongin susah langsung boleh. Oke. Ini bikin sendiri juga balapnya. Ini dari apa? Itu bisa muter bener ya? Kawat. Ini tas balap sebenarnya. Oh, ini dari ini, Pak. Apa namanya itu? Benang. Iya, rolan benang. Ini benar-benar handmade. Jadi yang repot bukan vendor tapi dia dirinya sendiri. Yang membuat repot sendiri gitu ya. Sama partner-partnernya. Suruh nggak jadi PNS kan? Gitulah. Tapi ini salah satu produk yang terbaru dan paling berapa heboh lah waktu itu. Apa? Ini paling baru nih. Paling serius. Iya. Necis. Awalnya kayak kerja apa namanya? Kerja roti. Enggak, bukan dong. Kolaborasi sama salah satu festival. Oke. Dan festivalnya 3 hari. Hari Jumat jualan, open gate kemudian 15 menit kemudian sold out. 20 menit. 20 menit laku berapa pieces? 3. 100 pieces. 3. Dia yang jaga 2 beli sama yang jaga gerbang 1 bang minta 1 bang gitu. Jadi akhirnya teman-teman di sana yang nonton festival aja akhirnya nggak jualan kan? Nggak kerja jadinya ya? Nggak ada niatan buat ngambil lagi, mungkin ada gitu buat dagangin lagi gitu ya. Karena udah saking nyamannya udah 100 aja tadi balik lagi ke. Tapi menurutku dengan pola pikir seperti itu ya akang-akang bagus juga sih, karena tadi mungkin Kang Gali ngomong kita nggak ngomongin rare segala macam, tapi menurutku sebagai mungkin konsumen gitu ya, sebagai target pasar dari Susah Waras ini juga dengan terbatasnya jumlah itu jadi membuat value dari Susah Waras ini lebih tinggi lagi kalau menurutku. Gitu. Karena rare mungkin ya. Rare bener, dan rare yang buat apa sih namanya membal-membal gitu rare. Oh rare. Langka. Saya juga kata-kata ini langka. Wah ini jadul nih. Itu vintage. Jadul nih. Langka nih. Oh ini mas saya pernah lihat di internet. Nah, ini kan barang-barangnya kan unik-unik nih. Pernah nggak nemuin barang KW-nya tiruan? Yang mungkin mencoba untuk kayak ini contohnya nih. Urusan clear. Dibikin sama dia gitu kan. Pernah ditiru sama sabun cuci muka kan? Sabun cuci muka. Ini perusahaan luar. Iya betul. Berani-beraninya mereka. Iya betul. Gimana Has? Pernah ditiru nggak? Atau izin kita ditegur gitu. Misalnya dia bikin tote bag dengan model yang sama, tapi bukan Kang Gali sama Kang Iras dari Susah Waras yang memproduksi gitu. Sebenarnya ada beberapa yang niru ya. Kue bata sih dulu. Ini bukan niru ini ya, tapi plek-ketiplek bikin produk yang sama, tapi produksiannya bukan dari Susah Waras gitu. Paham. Iya. Barang KW lah ibaratnya. Tapi mungkin desainnya berbeda, desainnya merek mereka juga. Oke. Tapi semuanya. Tapi si isinya, konsepnya sama ya. Misalkan kue bata ini tuh ada stopnya, ada apa itu namanya itu? Sendok semen ya. Sendok semen. Terus ada palet kayunya itu di copy sama dia. Terus si desain depannya juga mirip, cuma mereknya doang beda. Cuma beliau ada SNI-nya, mungkin terus ada apa pakai mungkin sih? Enggak ada SNI-nya karena saya pernah lihat. Terus ada halalnya, terus pernah sampai copywriting-nya juga. Sama. Sampai copywriting di caption-nya itu dirubah sama merek mereka. Terus saya apaan? Gebrak meja waktu itu kan. Gebrak meja tapi online. Gak kedengeran dong. Gebrak meja online. Gak kedengeran. Mall, gebrak meja online. Gebrak meja online. Tambahin. Ya waktu itu ya. Ya gak enak.
Tahu dari mana dia nggak enak? Tapi dia menjual dengan harga lebih murah. Dengan harga murah. Tapi sempat maksudnya yang negor nggak? Misalnya komunikasi sama mereka, lu gini atau emang dibiarin aja ya udahlah gitu. Awalnya negor. Memang kalau perasaan kesal tuh tetap ada ya. Tetap pasti ada dong. Di awal-awal gitu. Iya. Kesel, marah sih ada. Cuma kan memang nggak dikeluarin kan. Saya takut dimarahin lagi sama orang. Takut dia uang balik ya. Takut kalau badannya gede kan saya kegulung. Bayarnya saya. Assalamualaikum. Marah. Assalamualaikum tapi marah. Online. Assalamualaikum marah online. Marah-marah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum marah online. Terus Mas intinya saya nge-review lagi apa yang dia lakukan. Oke. Terus bahkan sampai copywriting-nya pun sama gitu. Kalau mau bikin produk, boleh Mas tambahin lagi aja gitu kan. Tambahin lagi atau beda konsep juga lebih baik lah gitu. Toh Masnya juga memang di ranah kreatif juga gitu ternyata. Terus sekali terus dia minta maaf. Kan saya luluhan orangnya. Oke. Enggak enakan lah ya, enggak enakan. Pisces. Oh, Pisces. Gitu, Pisces mah gitu enggak kayak Virgo, enggak kayak Sagittarius ya. Capricorn. Kenapa tuh? Marah-marah. Gemini enggak sih yang red flag? Gemini red flag sih enggak, tapi saya pernah sama Cancer sih. Cancer ya. Red flag banget. Tapi Pisces. Guys, udah. Balik lagi ke Assalamualaikum marah online tadi, gimana ceritanya? Endingnya gimana? Udah dibiarkan aja lah. Jadi beberapa rekan Jusawaras juga kayak memang ada yang udah ini aja tuntut aja gitu. Wah ini ilmu yang dituntut tuh bukan dia. Wih, benar. Terus udah marahin aja terus udah biarin aja. Yang saya ambil cara yang terakhir aja. Musyawarah untuk mufakat seperti Bung Karno. Tapi dia juga pernah ditegur loh oleh apa nyebut brand? Enggak apa-apa, nanti kita beep gitu pakai suara tapi soundnya beep. Oh, beep. Beepnya dari saya nanti. Jangan manual. Kalau langsung di beep, kita semua juga nggak tahu itu apa. Jadi fungsinya apa di sensor gitu. Ditegur oleh Oke. Yang hotel. Enggak bukan. Tahu nggak sih ada lawan Kinton? Yang Goku ya? Goku. Oke, ya. Dia langsung bikin tuh. Rame tuh. Terus dia bisa beli Yamaha Mio kan waktu itu dari jualan awan. Tomikanya saya beli. Itu ditegur. Dia bukan ditegur apa ya? Kamu hey gitu. Tapi nggak assalamualaikum loh. Nggak assalamualaikum kan? Nggak assalamualaikum. Ditegur. Tapi jawaban gimana? Dia teguran gimana sih? Di penjara kan kamu 3 tahun. Itu beda cerita. Oh. Tegurannya beda lagi yang 3 tahun. Beda. Bukan di penjara, datengin polisi gitu loh. Nanti ada segmennya itu. Ada. Oke. Penjara tapi saya pernah penjara online. Cuak selemen. JJ dulu enggak sih? JJ dulu enggak sih? Level. Bagus kayak gini kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Itu kan tadi ditegur itu karena waktu itu bikin diecast-nya Alan Kinton. Goku tadi ya. Sebenarnya aku juga keinspirasi karena pernah waktu itu tuh ada Awan Kinton gini apa ya, jadi ada orang Anyangan itu apa itu aku simulasi ya main-mainan. Jadi orang main-mainan tapi kan kalau kita sebagai seorang lelaki kalau megang isin tidur kan suka dimainin lah ya gitu kan. Terus ada mobil yang dimainin mobilnya. Nah Awan Kinton tuh jadi dinaikin gitu. Terus aku inspirasi dari coba bikin si diecast-nya. Aku bikin diecast-nya, aku bikin si yang mirip si Hot Wheels juga. Aku pasang terus aku pamerin gitu. Belum dijual lah waktu itu tuh. Terus dari situ sebenarnya aku juga setelah udah dibikin dan di pameran ngeliat ke internet juga dan ternyata ada yang udah bikin. Tapi sebenarnya Iras nggak tahu gitu ya kalau itu udah ada gitu karena emang beberapa produk Jusawaras sebenarnya kadang aku nggak mau ngeliat internet dulu aku bikin dulu aja biarin nanti orang lain yang menilai aja. Nggak taunya pas udah masuk proses produksi nggak taunya ada orang lain yang bikin terus suka gendok banget gitu. Meanwhile, bisa enggak sih, orang patah hati obatnya adalah produk Jusawaras.
sampai mana sih? Sampai Awan Kinton, nggak apa-apa tuh itu ditegur Matel, hey tadi. Sebenarnya kalau kita kalau dari kalian harus menginformasikan ke para audiens di luar sana yang benar-benar baru tahu susah waras sekarang nih, gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu susah waras sebenarnya punya varian sebanyak apa gitu si produknya gitu. Nah kayak sebagai contoh kemarin tuh ada ada komponen susah waras tuh kan dan menjelaskan bahwa susah waras tuh ada 9 bisnis. Nah ini juga sebenarnya banyak mas. 9. Saya lupa Hoax itu. 9 gitu. Jadi yang pada akhirnya bombastis itu. Apa ya? 9 tuh kayak misalnya Ya udah kamu contek apa aja? Ya, apa sebulan contekan ya? Ya kan ordal, harus tahu. Enggak apa-apa. Buat yang mainan susah war. Nah, bagusnya ini 9-9-nya depannya susah war namanya. Oh, jadi setiap produk namanya susah war gitu. Jadi susah waras itu adalah holding. Semacam Avengers-nya gitu. Ya, universe gitulah ya. Bawahnya Sevenfold kan Avengers. Sevenfold. Dirga. Sudah jangan dibanding terus nih. Ini 9 di bawahnya ini semuanya susah war depannya. Dari yang mulai mainan itu susah war craft. Susah Warcraft. Kenapa namanya susah war craft? Biar kayak games aja gitu. Games lah Warcraft ya. Tapi craft itu memang dari crafting. Karena beberapa mainannya itu kan memang semua mainan sih sebenarnya. Semua mainannya itu kan memang di crafting, ada yang di reuse, ada yang di custom lagi. Oke, jadi ada seni dalam crafting itu ya. Iya, jadi susah Warcraft. Setelah susah Warcraft itu ada, seingat aku ya, yang ini nih. Susah apa tuh? Sebenarnya wardrobe jatuhnya. Ini susah wardrobe. Kalau yang di bidang fashion itu maksudnya produk sandang ya. Produk sandang. Baru 2. Terus yang tumbler-tumbler gini nih. Itu karena ini tuh sebagai wadah air atau wadah makanan minuman itu. Jadi ada wear-nya wadah. Jadi susah wear. Terinspirasi dari Tupperware. Tapi itu mereka di semua ada Tupperware. Susah wear. Sebenarnya kita sekarang, tapi Tupperware itu ngikutin kita dulu. Ngikutin tapi lebih dulu gitu ya. Ceritanya gimana itu ya? Nah, itu dari hipster. Berikutnya nih yang cemilan ini ada kue. Terus teman-teman juga di sini ada permennya. Nah, itu permen ini. Baplang. Ini kategorinya susah war. Karena ini permen, terus ada kue. Itu kan sebenarnya cemilan ya mas? Iya benar. Cemilan itu susah banget untuk mengenyangkan perut. Sedangkan warak itu adalah bahasa Sunda dari kenyang. Warak itu kenyang. Jadi cemilan itu susah kenyang. Oke. Jadi dibikin warak. Dan kebetulan si depannya pun war gitu. Pas ya. Enggak, tapi kayak emang udah takdir aja gitu. Dapat aja gitu. Ada lagi gitu. Baru 4, baru yang kelima. Terus yang denger nih bocoran dari orang dalam gitu. Silakan rilis. Ini ada susah warta, ada lagi susah warta ini katanya mau rilis ya. Terus ada lagi ada susah warnas, susah warko, susah warawiri. Nah untuk 3 ini gimana kondisinya? Tapi susah warta dulu deh. Sebenarnya ada yang ke skip, ada yang udah dirilis. Apa tuh? Satu lagi susah waris. Nah, susah waris. Susah waris produknya apa? Nah, ini ada 9 ya, semua tuh. Susah waris itu sebenarnya udah bekerja ya? Sudah bekerja. Susah waris itu memang orang-orang di balik susah waris sih. Support sistemnya. Susah mewarisi. I see, baru ngeh gua. Jadi mewarisi ide-idenya di situ. Studionya juga. Studionya di situ. Susah waris. Jadi orang-orang yang mikirin produknya itu di susah waris sebenarnya. Tempat di mana si idenya itu diproduksi dan digodok lalu di finishing, bahkan didokumentasikan jadi IP. Kok jadi ngejawab? Nggak apa-apa. Nanti bayarannya double, nggak apa-apa. Aman. Jadi IP gitu. Susah waris, jadi orang-orang di belakang susah waris itu udah susah waris. Oke. Juga tadi apa susah warta. Itu memang kanal medianya ya. Kanal media. Lebih ke kita memproduksi berita-berita yang hoax. Jadi beritanya nggak bener ya? Biarkanlah kita yang memproduksi berita hoax, jangan orang lain. Kita sebenarnya menyerap biar orang lain itu nggak membuat berita hoax. Jadi biar susah waras sendiri aja gitu. Sebenarnya kami mau banget bikin berita yang benar. Tapi buat apa? Kita memberitakan
kondisi kita yang nggak benar. Gitu. Jadi buat hoax lucu-lucu aja. Iya, lucu-lucu aja. Kalau susah warkop dan susah warnas ini berarti akhirnya jadi another level asal cemilan jadi FNB ya. Bagaimana ini masih kamisun atau gimana? Kamisun ya. Berarti susah warkop tuh literally warkop gitu. Warkop itu beverage-nya ya. Beverage warna. Oke. Makanan beratnya lebih ke susah warna. Susah warna. Dan lebih ke ya gitu lah. Oke. Terus ada susah warawiri. Susah warawiri. Susah apa tuh warawiri? Kalau warawiri itu travel mungkin travel jalan-jalan. Nah, dari orang dalam itu, dari orang dalam aku dapat informasi itu kan berhubungan sama kita. Oke. Pak Rendra bapak saya. Boleh nggak sih? Bapak dia dosen saya. Ya itu jalan-jalan lah, seseorang itu jalan-jalan. Jalan-jalan lah, travel gitu ya. Traveling. Nah mungkin ini pada akhirnya yang tadi di awal perlu kita tebelin dan karena terlalu asik yang ngobrolnya ya. Jadi kita ada 9 usaha ini. Mungkin 10 sama susah warnet, tapi susah warnet kita sepakati nama kompro ya. Kompro, sebuah sistem informasi yang menginformasikan sistem susah waras. Sebuah informasi yang menginformasikan sistem aduh. Ya, itu susah warnet. Susah warnet adalah sebuah sistem informasi yang menginformasikan sistem susah waras, susah warnet itu kompro. Kalau begini jadi saya yang susah nangkap jadinya nih. Ya, betul. Nah, saya pikir lagi susah nangkap. Susah nangkap. Mungkin produknya ini sarung tangan kiper. Susah nangkap. Iya. Onana itu Onana. Jadi gitu kayak mungkin dari Galih atau dari Dirhas bisa satu statement yang menyimpulkan dari 9 dimensi dan 10 dimensi yang susah waras sudah punya itu berarti susah waras itu apa sih? Dari Galih dulu deh. Dirhas dulu lah. Oh, Dirhas dulu. Menolak dia. Oke. Berarti oper lagi ke Galih. Jangan. Begitu juga aku yang jawab. Atau mau phone a friend boleh. Enggak usah. 50-50. Iya. Satu statement ya, jadi kalau aku contoh ya, aku mikir usaha waras itu adalah versi gilanya dari IKEA. Oke. Untuk menjawab siapapun yang bertanya, kok semua dibikin sih? Makanan dibikin, tas dibikin, bantal bikin, segala macam mainan dibikin. Berarti usaha waras itu bisnis apa sih gitu? Semuanya dilahap gitu ya. Semua dilahap ya, bukan karena rakus, tapi karena memang mampu dan tahu gitu. Karena memang ada vendornya. Ada, walaupun vendornya selalu geleng-geleng ya, dan tahu datang. Yang buka dia kelihatan. Tapi vendornya satu apa banyak? Tersebar di Pulau Jawa, seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya vendornya kita yang mau aja mas. Oh yang mau aja. Iya yang mau aja. Sebenarnya ada kesulitan susah waras itu, beberapa kesulitan susah waras di awal-awal itu lebih ke vendor sih mas. Vendor. Karena mungkin beberapa desain yang kita bikin tuh lebih ke menyusahkan vendor. Terlalu gila kali ya. Bagi vendor apaan? susah banget. Apaan nih gitu. Vendor kopi. Beberapa vendor tuh kita cari. Ini lihatin kamera. Ini rumput futsal. Terinspirasi dari wallpaper Windows XP. Oh iya. Yang masih IBM itu ya, yang masih kotak ya. Benar-benar ada sapinya ini. Windows ada pohon-pohonnya. Sapi. Oh iya lagi Windows. Ini tanahnya. Ini tanahnya di dalamnya ada tanahnya juga. Jadi kan ini rumput. Tanah gitu. Terus ya begitulah. Ini sebenarnya kolaborasi sama festival makanan. Bandung, yes. Oh event ini ya. Inisialnya Kekun ya. Ya betul. Inisialnya Kekun, nama aslinya Kak. Nama aslinya Kak. Ini cukup merepotkan vendor ya. Nah, ini sebenarnya mungkin beberapa vendor tuh mau mengerjakan, tapi geus lah gampang we lah ngerjakeun mah udah begitu. Oh, yang gampang juga ada orderannya gitu. Tapi emang ini terlalu detail sih. Terlalu detail. Mungkin mereka bahkan sampai saya melihat statement pihak lain terhadap usaha waras yang baik itu dari komen, baik itu dari pembeli, baik itu komen mah madu biasanya kan. Uhuy, komen. Banyak tuh kalau dari ini selalu ada Meanwhile, coba jadiin nama susah waras sebagai singkatan. Tadi ini warna ras. Rastafari. Nah, sudah seringnya merupakan Rastafari. Jadi gini, sampai ada yang ngomong
Kalian terbebani nggak sih pertanyaannya? Iya, jelas. Jelas ya. Tar dulu. Langsung to the point. Langsung habis bahasannya. Tar dulu. Terbebani nggak dengan statement bahwa kreativitas yang kalian punya itu sebenarnya jadi menunjukkan bahwa dulu Bandung itu kota kreatif dengan kualitas kreativitas yang naik turun, terus sampai akhirnya susah waras viral, akhirnya susah waras termasuk yang mengembalikan image kreatifnya Bandung. Terbebani nggak kalian? Bilang kayak gitu. Kalian sih, ini kata siapa ini? Aku pernah baca itu ada. Oh, ngeri banget. Jangan disanggah, Kang, orang dalam. Ya, nggak bisa disanggah. Saya orang dalam dan luar lagi. Gimana di acara ini, di episode ini tuh dalam dan luar. Kalau aku sih terbebani banget kayaknya. Sangat terbebani. Bandung salah satu gitu. Kreatif banget lah. Iya. Terus memang ya. Tapi aku pernah ngobrol sama sama abang-abangan dari Bandung lah ya. Kenapa sih sebenarnya Bandung bisa sekreatif itu gitu? Oke. Ya karena susah untuk gaul sebenarnya jadi orang Bandung teh, Bob. Kang aku karena kami tidak punya laut untuk main surfing ya. Kami punya gunung juga pendek-pendek untuk jadi hikers. Macet lagi ya bilang. Macet pula gitu. Banyak medium yang tidak disupport oleh kondisi lingkungan, sehingga akhirnya kreativitasnya meledak. Begitu. Jadi mewakili kreativitas Bandung enggak lah, Bob, jauh banget. Bukan mewakili, apa maksudnya terbebani atau tidak kan pertanyaan? Ya. Terbebani banget, enggak lah, ya sih. Tapi kan salah satu ibaratnya kalau bangunan itu susah waras mungkin menjadi pondasi juga. Menurut seorang Arif yang bukan orang Bandung, punya image Bandung itu gimana? Terus nggak ada susah waras. Kalau Bandung itu teteh cantik. Pasti. Kalau menurut gue, itu udah fix. Pas gondrong kan? Itu kalau dari segi. Jangan dipancing-pancing, dia bisa lebih sama 15 menit kan pancing. Kalau dari segi tadi teteh ya. Tapi kalau tadi Abobi bilang Bandung itu image-nya kreatif, emang aku sebagai warga Bekasi juga ya. Memang, Tambun. Iya. Cikarang. Cikarang. Kenal si ini enggak? Siapa? Ayo siapa? Enggak apa-apa, aku kenal banyak orang, enggak apa-apa. RT 8 sampai RT 7. Enggak apa-apa. Sorry, Mas. Bagi teman-teman di Cikarang, Bandung itu memang ibaratnya kayak surganya penggiat kreatif gitu. Jadi kalau brand nih salah satu baju apapun itu fashion dari Bandung, ya itu kayaknya image-nya juga udah bagus aja gitu. Apapun yang dihasilkan Bandung kayaknya bagus-bagus gitu kan. Dan dulu kali ya. Mungkin dulu kali sempat kayak gitu juga. Sekarang emang gimana? Kalau aku sih ya. Iya. Aduh, silakan golden ticketnya, golden ticket. Menurutku itu aku terbebani juga sama statement Mas Bobi tadi. Karena apa namanya tuh? Apa? Kamu kan biasa tadi jiwa-jiwa dan brand ataupun seniman-seniman kreatif itu benar-benar bisa banyak lahir dari banyak kota. Dari banyak kota, dari banyak desa, dari banyak titik lah sekarang di Indonesia. Mungkin memang tidak kesorot aja gitu. Mungkin dulu Bandung sempat memiliki titel itu karena lebih ke banyak vendornya, banyak kreatornya, supply chainnya juga bagus. Dan sekarang kan lebih justru bebas. Benar-benar pasarnya itu bebas banget. Ya, pasar global lah ibaratnya gitu ya. Produksi bahan baku, produksi alat benar-benar merata banget, dan orang yang jauh pun bisa beli gitu loh. Orang jauh bisa beli, dan orang yang jauh pun bisa ngeris via internet. Nah, internet. Globalisasi itu untuk sudah penting. Modernisasi. Saya suka ini modernisasi. Era digital. Sampai situ tadi. Ya karena arus informasi dan ya arus komunikasi yang semakin kencang, membuat kayaknya semua kota bisa membuat hal yang sama deh. Gitu. Tapi ini aku mau menyanggah ya. Pasti. Boleh. Ya sebenarnya gini, emang kreativitas itu bisa muncul dari kota manapun, nggak dilihat dari kota ya. Jadi bukan menyanggah sih jatuhnya. Kita meluaskan bahkan. Banyak banget hasil kreatif yang saya pribadi pernah lihat dari daerah manapun. Tapi yang punya kemudahan untuk menarik pasar, yang punya kemudahan untuk terjual dengan mempertahankan kegilaannya, mempertahankan level kreativitas yang level eksplorasi yang luar biasa gitu. Itu sudah banyak.
Tidak banyak. Tidak banyak. Mungkin kita fokus di situ aja, kita nggak fokus jualan. Jualannya nggak terlalu. Kalau kan fokusnya memang gila gitu. Dan mungkin bisa dimulai dari susah waras sendiri kan, dari arti katanya susah waras berarti ada something madness gitu. Menurut kalian kegilaan itu apa sih, kreativitas itu apa, dan kenapa harus gila gitu? Kondisi kita adalah ledakan antara Slebel. 3 kali aja, 3 kali. Udah saya hitung. Nggak usah. Nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa ntar. Sampai slebel. Saya lanjutin slebelnya. Jadi lebih ke tentang ya, aku pengen tahu, atau kayaknya di sini kita harus cerita ke teman-teman lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang mindset kreatif yang Susah Waras punya gitu. Tentang hal-hal filosofi dari nama Susah Waras, kegilaan gitu. Dan pertanyaan kayak kenapa sih bisa idealis tapi laku juga di kondisi kayak sekarang? Idealis tapi kaya gitu. Miskin tapi laku gitu. Ini boleh yang sesinya ada musik-musik screen kayak gitu. Ntar diedit gampang. Meanwhile, apa quote Susah Waras yang paling keren? Kita semua memang orang yang sebenarnya Susah Waras itu awalnya tuh cuma dari plesetan sih. Jadi plesetan di Star Wars. Waktu itu aku lagi suka-sukanya nonton Star Wars, lagi mengulang kembali nonton Star Wars. Terus aku plesetin lagi. Sebenarnya sebelum Star Wars itu jauh ke belakang lagi, ditarik lagi itu memparodikan atau memplesetkan Marvel Comics jadi Marvel Comics. Yang itu juga sebenarnya online shop buat jual mainan vintage yang gitu-gitu. Terus jadi Susah Waras tuh karena Star Wars-nya, plesetinnya dari Star Wars-nya aja lah. Jadi Susah Waras gitu. Dari situ tuh aku sebenarnya nggak sengaja nama Susah Warasnya itu, kok Susah Waras itu ternyata artinya tuh susah untuk mencapai suatu kewarasan. Jadi mungkin lebih ke gila, kan gila terus ya gitu. Artinya tuh lebih ke gila terus, kok bisa sampai ke sini tuh. Aku nggak nyari gitu. Sebenarnya cuma sebatas dari Susah Waras, nama dari profesannya aja gitu. Lama-lama tuh kayak ini artinya sebenarnya gila aja gitu. Oh ya udah, aku padu-padankan sama konsep yang selanjutnya aja gitu. Sama konsep yang memplesetkan, yang terus memparodikan, yang terus berlari dari suatu arus. Sebenarnya berlari dari suatu arus itu lebih ke bukan pengen banget anti mainstream ya. Edgy lah, nggak pengen dibilang edgy gitu lah ya, beda dari yang lain. Nggak mau apa sih dibilang edgy gitu ya. Yang kita cari bukan edgy. Apa tuh? Ya Masya Allah. Amal usaha. Berarti nama Susah Waras tuh siapa? Orang yang mencetuskan pertama kali? Gali apa Iras? Ada mimpi kan? William Smith. Gitu ya, ternyata mencetuskan nama semua. Ya itu dari situ. Terus dari situ sosiologi. Ide-ide dan pola pikirnya Susah Waras itu lebih ke awalnya tuh karena sebuah kekalahan. Jangan ngomongin kekalahan dong, saya trauma. Saya MU banget. Dia JKT 48. Aku enggak tuh bukan tim bola. Bukan tim bola. Enggak. Aku Galatasaray. Sneijder. Thierry Henry. Udah. Arsenal itu mah Arsenal. Sebenarnya dari sebuah kekalahan, karena mungkin dari satu kekalahan pribadi sih. Karena aku pribadi dulu selalu merasa kalah dari orang lain. Misalkan orang lain tuh jago sepak bola gitu, terus jago ranking 1 terus, pinter di bidang matematika, IPA, apapun itu pelajaran, terus atau dapat cewek terus dari SD SMP, kok bisa sih ngedeketin si itu kan gitu kan, suka ada gitu-gitunya kan. Terus aku tuh enggak gitu. Terus dari banyak kekalahan itu tuh gimana caranya aku ada di satu titik yang aku bisa banget begitu loh. Yang aku pengen keluar dari insecure itu. Enggak juga sih sebenarnya, atau pengen gimana caranya aku mendalami kekalahan itu sehingga si kekalahan itu tuh nembus jadi suatu yang aku kuasai gitu loh. Jadi sebuah motivasi ya. Jadi ibaratnya kasarnya mah sebuah keiridengkian gitu ya. Orang lain bisa kok gue nggak bisa gitu ya. Cemburu sosial ya. Jadi lebih ke memanfaatkan si energi ketika
merasa memanfaatkan energi negatif untuk menjadi positif. Jadi sebuah kreativitas bukan menjadi positif. Aku nggak mau menjadi positif. Menjadi kreativitas. Jadi harus dihalau terus gitu. Mungkin karena waktu itu dari SD udah galau. Sedih kan? Oh sedihnya gitu ya. Kalau dari gimana tadi soal filosofi menurut kamu yang melihat Waras ini hal filosofis apa sih? Kreativitas, madness, sebenarnya hal satir apa yang menarik? Sebenarnya saya menghilangkan nama Waras ini menarik ya karena sebenarnya produk-produk gila yang tadi disebut gila kan. Gila ada tumbler ban, terus ada tangan berurat, keringetnya. Kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan ya. Harus di close up itu ya, baru tahu. Mungkin terkesan gila. Padahal sebenarnya kami mendevelop produk-produk ini dengan sangat serius. Oke. Nah, jadi kami suka membicarakan hal serius, kemudian direspon dengan sebuah produk yang gila. Karena ada sebaliknya, ada sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang serius, sama menghasilkan hal-hal yang gila juga. Misalnya bensin dioplos, emas bensin dioplos, ya, semua dikorupsi. Itu tapi bukan di sini dong. Enggak ada di sebuah negara. Di sini, ya, beda negara. Mungkin pilihan kita lagi di Austria kan? Austria, benar. Lah itu ada. Kita lagi di Austria, bukan di sini berarti. Iya, enggak, itu ada kanguru lewat tadi, enggak apa-apa. Oh, jadi kami yakin sesuatu yang serius, dimitingkan secara serius, seringkali melahirkan hal-hal yang kreatif. Bensin dioplos itu udah kreatif banget menurut gue mah. Ya. Kan ada grupnya. Grup senang. Grup senang. Iya. Nah, sama juga seperti kami ingin serius, meeting seperti para birokrat untuk menciptakan hal-hal lucu seperti bensin yang dioplos seperti itu. Jadi gitulah susah waras. Memang menjadi waras di negeri ini. Menjadi waras di negeri yang tidak waras. Betul. Negeri sono seberang. Kami lama di sana. Iya, lama di sana ya. Jadi menjadi waras di tengah negeri yang tidak waras. Itu memang susah. Begitu. Sebuah doa juga sebenarnya. Pengen waras gitu. Pengen waras. Sudah waras lah. Enggak, nanti terakhir. Ganti nama dong kalau sudah waras jadinya. Pensiun. Pas udah beres udah enggak kreatif lagi, udah sudah waras. Gitu. Yang lahat gitu kan. Waduh. Gitu. Kita alihkan pembicaraannya. Okay. Meanwhile, ada info yang bilang susah waras, pernah sampai dapat orderan dari presiden. Apakah info itu benar? Jadi di balik produk-produk yang gila, lucu, kreatif ini ternyata brainstormnya serius gitu ya. Developnya tuh serius gitu. Jadi nggak asal kayak gue bikin gini ya, bikin gitu satu orang tapi nggak dimusyawarahin gitu. Tetap harus ada. Bukan karena produknya lucu, prosesnya jadi main-main. Iya. Prosesnya serius. Mungkin kalau prosesnya bermain-main dia akan menghasilkan sesuatu yang serius. Bahkan sampel pun nggak akan jadi. Ya karena udah banyak tadi ya, banyak yang terbukti gitu kayak ketika mencoba bikinnya main-main malah hasilnya jelek gitu. Ya betul banget. Jadi bikinlah secara main-main untuk menghasilkan produk yang serius. Oke. Bikinlah secara serius untuk menghasilkan produk yang gila. Seperti bensin dioplos, terus emas dipalsukan. Sama juga kan kayak ini kan dioplos mainan kan? Kepalanya apa, badannya apa gitu. Kolaborasi. Itu juga bensinnya kolaborasi bener. Berarti sebenarnya negara itu terinspirasi dari susah waras kali ya. Bismillah. Gitu, tapi ada maksudnya ada kritik, ada keresahan kami hidup di negara itu kan kami lama di sana. Kami lama di sana. Tapi kita sudah di Austria benar. Nyata ada dengar negara sana orang-orang kreatif nggak dilindungi gitu ya kalau pemerintah ya gitu. Jadi dibiarkan bersaing sama siapapun gitu. Beberapa dilindungi juga. Mungkin yang kerja ya. Pemerintah menurut aku ya, Kang Bobi sama Kang Ari sama Mas Suprapto. Menurut aku ya. Dosen ya. Oke, maaf. Cara negara tersebut melindungi itu ada satu kekeliruan. Lu ingat nggak Bob waktu ada undang-undang musik RUU? Setauku kesenian itu salah satu disiplin yang bebas.
betul nggak sih? Yang tidak perlu disertifikasi, kan itu RUU itu isinya ingin mensertifikasi misalnya seniman musik, iya benar. Dan waktu itu diberontak oleh seniman musik beberapa tahun lalu ya, akhirnya tidak jadi juga dirilis lah aturan tersebut. Sebenarnya pemerintah itu care, pemerintah negara tersebut itu care, cuman caranya aja yang salah menurut aku. Sebenarnya yang diperlukan oleh usaha waras misalnya sebagai salah satu lokal brand mungkin ya di Indonesia adalah hal-hal yang bersifat fundamental sebenarnya. Seperti misalnya keran impor yang dibuka besar-besaran itu membuat kami semakin sulit sebenarnya. Ya kan Mas ya? Untuk bersaing gitu ya. Untuk bersaing gitu. Produk ini mungkin bisa ditemui di negara lain dengan bentuk dan warna yang sama. Sehingga disitulah tantangan usaha waras sebenarnya. Bagaimana menciptakan satu produk yang memang sulit untuk ditiru, yang memang hanya dimiliki oleh orang-orang Bandung, orang-orang Indonesia gitu loh. Karena keran impor yang semakin deras itu membuat kami semakin kreatif, alhamdulillahnya. Sampai kreativitas kami mungkin akan habis suatu hari. Gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak. Kreativitas tidak ada habis. Mudah-mudahan tidak, karena masalah pun tidak akan berhenti begitu saja. Benar Pak? Kreativitas itu nggak pernah habis Pak. Iya betul. Yang pernah habis tuh. Kita habis ya oplos aja. Tapi begitu intinya adalah langkah-langkah yang diperlukan oleh sisi kreatif, at least buat usaha waras. Itu bukan soal perlindungan apa, tapi lebih ke dukungan lingkungan bisnis yang fair dan baik. Itu benar aman masih sesuai 4 kali ya Slebeo. Nggak usah gitu. Jadi intinya sebenarnya di era globalisasi pun ini impor yang tadi pasar bebas, usaha waras tuh udah mencoba sekeras mungkin juga untuk kreatif dan segala macamnya, dan ternyata memang ada pasarnya juga gitu kan. Jadi intinya ya semua itu ada pasarnya masing-masing lah gitu kan. Jadi nggak usah takut ini diapain lah, intinya kayak gitu. Intinya semua ada pasar lah, kayak lagu RRK gitu kan. Efek Rumah Kaca ada pasarnya lagi. Pasar bisa diciptakan lah gitu. Pacar loh bisa diciptakan itu. Pacar. Jadi boneka dong itu doll. Karena rezeki, usia dan kekasih dulu. 4 bulan perempuannya. Oke. Kalau dari kalian sendiri ini spill dikit aja. Kalau memang nggak boleh banyak-banyak ya, karena aku tahu banyak rahasia dapurnya. Ada banyak mafianya kan. Jadi di Meksiko. Jadi sebenarnya bagaimana kalian bisa terus menjaga titik seimbang antara kreatif dan komersil? Itu berantem tuh. Kreatif dan komersil ya? Iya. Di satu sisi harus kreatif, tapi di satu sisi harus juga komersil. Orang harus ngerti dan mau beli, mau ngerti sama value-nya sehingga mau ngeluarin uang. Iya, kalian jawab itu. Dan sensitif sih itu di banyak produk aku lihat usaha waras itu punya konsistensi di situ, di luar kegilaannya dalam explore ya. Tiba-tiba kayu putih jadi permen, tiba-tiba baterai jadi superhero gitu. Di luar itu tapi ada konsistensinya, adalah ini idealis tapi dijual juga gitu. Sebenarnya gampang-gampangnya apa gitu Pak? Gede gelompat. Gede gelompat. Apa tuh? Artinya apa? Maaf Pak, nggak ada subtitle soalnya. Nggak bisa, itu namanya jampe-jampe mantra. Oh, justru itu ya, nggak boleh dikasih tahu ya. Oke. Meanwhile, bener gak sih, produk susah waras pernah dibeli langsung sama anak presiden? Gimana rasanya dapat orderan dari presiden dan wakil presiden? Senang aja sih. Cuma lebih senang lagi ketika mendapat respon dari istrinya gitu.
Lupa lagi pertanyaannya kan? Sampai jampe. Jadi bagaimana cara menjaga gimana biar konsisten di wilayah seimbang antara barang yang idealis tapi menarik komersial. Sebenarnya justru susah waras itu awalnya nggak jauh banget dari hal itu Pak. Nggak memikirkan gimana caranya bisa masuk pasar, dan memikirkan gimana caranya laku. Justru memang udah aja lah keluarkan ide, ya kan jualan tapi memanfaatkan barang apa aja yang ada, terus keluarkan ide-ide yang ada di kepala aja. Selama itu ada getaran di pikiran dan di hati, si idenya itu kan, misalkan kalau nggak ada getaran, nggak ada gregetnya itu nggak akan dikeluarin kan, kayak nggak ada feelingnya gitu ya. Mungkin aku keseringan itu aku tulis beberapa idenya itu, jadi yang udah nggak relate, yang udah bikin sama orang lain atau udah ketinggalan zaman, udah aku tinggalin. Itu yang idealis itu aku simpen. Nah nanti di beberapa masa ketika ada sesuatu itu keluar, ada momentum yang pas, aku keluarin itu. Misalkan berarti ada produknya dari produknya si pecel lele ini keluar, sebenarnya konsepnya itu udah lama banget. Cuma karena di beberapa tahun ke belakang itu kayak orang-orang tuh lebih senang pakai tote bag, dan tote bagnya itu yang benar-benar warnanya itu mencolok banget, dia fluorescent banget, dan neon banget. Ya udah aku keluarin yang ini, karena dari dulu pun konsepnya memang udah menyerupai spanduk yang neon. Kok bisa kepikiran? Saat itu tadi kan tote bag itu lagi fluorescent yang trennya. Terus kebenaran pecel lele juga kan pakai warna fluorescent gitu. Banyaknya gitu kan. Karena begini kan, karena menunggu momentum itu, tiba-tiba kepikiran bisa disambungin jadi dua konsep yang hybrid gitu. Bisa nggak sih pengennya? Pertanyaan selanjutnya. Mungkin lebih gampang lagi, nomor punggung Ronaldo berapa? Salah dong. 13. Mana satu nomor Ridwan Barkowi saya mah. Ridwan Barkowi. Tidak sih. Jadi menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kepentingan artistik ya. Itu tuh kerap kali memang menjadi pembahasan yang berhari-hari ya. Di antara saya dan Irhas, terutama ngomongin hal itu tuh. Irhas itu seringkali menjual produk usaha waras dengan harga yang tidak layak secara bisnis. Tidak layak dalam arti kemurahan. Terlalu under apa terlalu teorinya? Teorinya sekian persen HPP kan mestinya. Mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin punya usaha, pasti udah lebih ngerti lah gitu ya untuk dan dikali 3. Nah, Irhas itu nggak pernah lihat perkalian itu. Jadi dia tidak pernah belajar bisnis dan tidak pernah mempelajari bisnis, tidak pernah mempelajari bisnis secara serius. Boleh dicek teman-teman di e-commerce-nya Susah Waras, mungkin angkanya selalu angka cantik. 1 2 3 4 5 6. Contohnya deh, contohnya. Kayak ini urusan clear. 1 2 3 4 5 6. 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 3 4 5 6 7 8. Nomor cantik semua ini semua barang ini dijual bukan berdasarkan perhitungan teori bisnis. Melainkan dijual dengan nomor cantik. Itu seperti klinik. Seperti klinik. Kode alam. Bayangkan duduk sebagai bisnis developer. Mengurusi angka cantik ini agak susah kan? Iya. Tapi mungkin menentukan harga juga semutnya aja gitu. Betul, ya. Pengennya berapa gitu. Kan hablum minanas. Hubungan antar manusia dulu yang penting. Jadi semuanya bisa disepakati dengan angka yang paling pas, angka yang paling cantik, tapi kepentingan bisnisnya pun bisa terakomodir. Jadi kadang misalnya nih kepentingan bisnisnya harganya 250.000. Enggak cantik ya, enggak. Gimana dong? Udah kita jual 25 252 misalnya. Gitu-gitulah. Banyak trik di baliknya, dan saya tahu nggak ada manfaatnya ke semua sebenarnya. Tapi angka cantik itu menguntungkan nggak? Apa ya emang pengennya cantik doang, nggak usah untung, nggak apa-apa deh, yang penting harganya cantik aja gitu. Yang penting cantik sama seiman sih. Iya benar. Jadi sama seiman. Sama sefrekuensi kalau ngobrol ya kayak gitu. Enggak sekufu, gak ribet lah, yang penting gak ribet. Jadi banyak banget Bob berantem kayak gitu ya. Terutama di produk-produk yang developingnya cukup mendalam. Ini sih
banyak berantemnya ya. Iya banyak berantem. Yang ini nih, ini yang paling banyak konflik nih. Ya karena ini ya balikin lagi. Termasuk yang paling kompleks. Harga badan ini dan harga ini itu sama. Kalau menurut saya dari sisi bisnis ini take out aja lah, ganti pakai variabel lain dan Iras ke nggak bisa. Waktu itu kami berantem sambil makan onde-onde. Itu namanya berantem Irhas. Berantem kenyang dong itu. Berantem kenyang. Tapi akhirnya bisnis yang mengalah. Iras pun sedikit mengalah. Akhirnya dia punya caranya lah untuk menciptakan kursi-kursi ini. Dan gas LPG ini kenapa susah di Indonesia? Karena kami yang beli. Udah ditimbun sama Susah Waras, oke. Ditimbun oleh gas melon. Itu juga rilisnya sama barengan ini. Barengan ini. Tambal ban ini sama ini. Tumbler ban. Dari tambal ban. Oke. Gerobak, presetan dari gerobak. Bener-bener Susah Waras ya untuk mencerna itu semua gitu. Kompresor. Ini nggak begitu banyak berantem karena aman lah ya, aman, untuk itu aman lah. Bisa dihitung. Tapi menurutku bangku ini menjadi salah satu aksesoris yang menjadi ciri khas juga loh. Betul ya. Iya nggak sih? Bukan ciri khas. Ciri khas. Bukan Burita. Bukan dong. Negara seberang. Seberang. Banyak duitnya itu anaknya juga. Tapi intinya ya betul. Akhirnya iya nggak sih? Akhirnya sepakat sih tanpa variabel itu baksonya kurang kerasa. Baksonya kearifan lokal kan ya. Bener. Kayak kurang sapi aja, kayak kurang sapi gitu bukan jadinya. Kurang culture lah. Kursi bakso gitu. Nggak terpisahkan itu. Sisanya sih enggak sih, kalau sisanya soal nilai-nilai itu memang dipertimbangkan banget juga yang seperti yang barusan saya bilang bahwa kami itu ingin serius dalam menciptakan produk yang lucu. Irhas pun sama sepakat dengan value itu dan balik lagi sebenarnya Susah Waras ketika dianalisis bareng-bareng kami itu bukan menjual wardrobe, warnas apapun itu. Kami itu menjual kejutan aja. Kegilaan lah ibaratnya kayak sebuah kegilaan. Ya, selama produknya bagus, fungsional, tanpa kejutan yang nggak akan dirilis. Jadi mungkin itu yang menjawab pertanyaan, orang mau ya beli barang kayak gini. Betul. Orang mau ya. Jadi gila, lucu tapi fungsional. Iya nggak sih? Akhirnya dia fungsional kan. Kamu tuh percaya semua variabel itu punya teori 5W1H ya? What, where, when, why, who, how, and how, dan salah satunya kami harus nge-switch salah satunya aja. Misalnya yang mana ya? Apa? Yang mana? Itu keken boleh. Ini apa yang ditulis? Enggak ada. Terlalu polos Kang. Terlalu polos. Apa tuh? Ya 5W1H-nya apa? 5W1H-nya adalah why dan kenapa apa pentingnya ada sapi-sapi di sini. Yang ada tulisnya itu sebenarnya ini. Nah ya itu apa sih itu maksud buat apa gitu? Nggak melindungi barang yang di dalam juga gitu kan? Pengen bikin produk tas, produk tote bag, gimana caranya? Kalau orang lain tuh kan kalau brand-brand yang lain atau produksi lain bikin tas tuh ada apa namanya itu rain covernya. Nah aku tuh pengen bikin tas yang ada rain covernya. Rain cover yang paling efektif tuh sebenarnya apa sih? Apa sebenarnya sarung tas doang atau sebenarnya tenda gitu ya? Ya udah aku bikin tenda aja. Sebenarnya tenda kan lebih melindungi kita dari air hujan aja gitu. Tapi literally tenda yang dibikin di situ. Dan jadi tapi yang dimaksud fungsional itu bukan berarti karena ini tenda jadi tempat kita berteduh. Tapi selain tas yang berfungsi sebagai pajangan. Tapi bro, ini sebenarnya fungsional itu apa? Tanah. Saya harus jelaskan ini, saya harus jelaskan. Enggak apa-apa. Kayak bilang puasa sebenarnya apa? Udah buka, enggak apa-apa udah buka. Pertanyaan jangan sensitif. Mohon maaf. Oke. Kalau gitu kita kembali lagi nanti setelah yang satu ini ya teman-teman semua. Oke. Saya suka darah tinggal. Ini darah tinggi. Ini tas tote kecil ini. Gimana kita tadi? Berdiri dong. Klarifikasi tadi. Saya udah berdiri ya. Udah, oke. Saat dibuka kayak gini sih tendanya itu, ini kan sebenarnya ngeribetin orang ya. Iya. Gitu. Susah Waras itu sebenarnya nggak peduli orang itu ribet atau enggak. Siapa suruh beli? Siapa yang suruh beli? Tapi syukur-syukur jika fungsional. Tapi ternyata. Ketika dibuka ini pintunya, tangan kita bisa jatuhnya kayak orang habis jatuh ya. Ini ya.
musik sendiri ya. Bener-bener fungsional. Pegel. Jadi kalau mau salaman tinggal Oke. Yang saya pegel karena saya nggak beli produk Usaha Waras. Nggak pakai. Capek. Anda tidak beli produk Usaha Waras, karena Anda akan pegel kemanapun. Iya. Jadi kalau ada yang mau salaman dari dia itu tinggal sini. Deketin. Jadi fungsinya selain meneduhkan dari hujan, adalah bisa istirahat anti pegal lah ya, anti pegal. Terutama untuk tokoh-tokoh masyarakat negara seberang suka bisa. Apa tuh begini? Adalah sogok. Tapi percaya atau tidak, ini punya jargon terima pesanan. Oke. Apa mas? Yang tidak memesan tidak terima. Yang tidak pesan saya tidak terima. Ya iyalah kan dia nggak pesen. Karena setiap produk Usaha Waras itu punya storytelling dan kritik, copywriting. Saya buktiin ya. Punya filosofi sendiri lah ya gitu. Bayangkan produk mana yang brandnya seperti ini? Warteg. Oke. Ini bisa dibuka pintunya. Pintu ada lampu dalamnya. Dan Anda tebak siapa yang mencuci piring di belakangnya? Siapa? Netanyahu. Ini ada. Kami tidak suka genosida. Jadi kami tidak suka genosida, maka kami suruh dia untuk cuci piring di belakang warung kami. Rasain lu, sedot Israel. Selebeh. Sini ada sedot Israel. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi fiturnya ini di dalamnya juga bagus ya. Bentar, ini apa sih dalamnya? Baju Anda buat ganjel tadi. Ada lampunya juga. Ada lampunya. Ini lampu pakai baterai nggak? Pakai baterai. Ini pakai tas pakai baterai. Ini pakai baterainya Hyundai Ioniq. Langsung. Lalu dalamnya juga ada yang lagi makan. Ada yang lagi makan dalamnya. Bisa dibuka dari sini. Ini pintu. Belah kiri. Ada lampunya sekarang. Ini ganjilan nih. Iya. Dibuka pintunya, mana yang lagi makan coba? Nah, ini yang lagi makan. Penong. Lagi makan. Ada yang lagi makan tuh. Abangnya lagi makan tuh. Awas digerebek, Kak. Awas digerebek lagi puasa. Makanya ini nggak dirilis di bulan Ramadan. Kita disuruh dulu. Tuh, menghargai. Oh ya, ini kalau di bulan Ramadan tuh. Iya, takutnya digerebek ntar. Hargailah kita yang puasa gitu ya. Ayo kita makan-makan, karena yang cuci piringnya tetap dia. Oke. Ada ininya juga tuh. Apa itu namanya? Usaha Waras. Sebuah proyek meledakan diri di luar angkasa dan menciptakan entitas 8 dalam ruang kosmos. Halo teman-teman. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Irhas itu punya pertama kali saya diskusi sama Irhas. Oke. Has, mau dibawa kemana sih? Apa sih motivasi atau goals kamu? Jadi apa sih cita-cita kamu yang membuat Usaha Waras paripurna sebagai sebuah brand? Cita-cita dia adalah melawan kolonialisme kan? Melawan kolonialisme. Berat banget memang. Dan membebaskan Palestina. Betul. Saya punya satu fakta. Amin sih, kalau itu saya amin. Karena saya punya satu fakta, mau denger nggak? Boleh. Irhas, ini orang ini pernah diinterogasi polisi karena dia bikin bom. Tar dulu. Sebelum kita jauh melangkah, ada baiknya kita pagerin dulu. Okay. Ini serius atau bercanda? Serius. Bisa dicek. Polisinya polisi beneran. Gegana. Langsung. Ditangkap polisi, diinterogasi karena bikin bom. Itu story itu cikal bakal Usaha Waras sebenarnya. Kang Bobi, satu kota ya sama Irhas ya? Tahu kan viral waktu itu. Viral banget. Sampai sekolahnya diliburin. Ketua OSIS. Oh itu masih sekolah? SMA. Masih SMA udah bikin bom? Bikin bom. SMA bikin bom. Ketua OSIS dia tuh. Ketua OSIS, ada sebuah ketua OSIS di Cimahi yang bikin bom. Coba nanti saya lihat. Masih inget nggak siapa nama polisi yang yang nangkap? Udah lupa sih, tapi saya masih ingat wajahnya dan saya masih ingat senyumannya. Oke, kita panggilkan langsung ini polisi yang menangkap. Mau bikin bom, bayar polisi. Serius bikin bom. Gimana? Maksudnya literally bom apa cuman sebuah prototype mainan doang gitu loh. Jadi gini dulu ceritanya. Oke, siap. Saya temennya. Iya. Oh, takut ada yang datang biar gampang kaburnya. Dramatis. Apa itu kabur? Ya betul. Nyerah aja dulu. Meanwhile, satu pesan dari Usaha Waras untuk brand kompetitor.
Satu kata untuk dunia. Ya, waktu itu bikin bom. Itu sebenarnya gini. Ya, gimana? Kalau teman-teman yang di satu kota sama saya mungkin berapa persennya ya? Kita tahu lah. 70 banyak yang mungkin 70. Kita ke polisi. Jadi dulu tuh sebenarnya lagi suka itu memang ada kusung kesang. Aduh anjir kusung kesang. Nah, asal usul. Kesang mungkin jelek banget. Sorry. Jadi dulu ada asal usulnya dari recycle barang susah waras juga sebenarnya. Waktu 2011 itu lagi senang-senangnya bikin barang recycle pelajaran. Gak ada pelajarannya. Gak ada. Gak usah marah dong kayaknya. Enggak marah itu, enggak marah. Sabar. Saya menyukai satu artis, jadi satu grup artis yang ada di Bandung itu Recycle Experience. Jadi dia senang banget recycle dari barang-barang bekas jadi robot. Nah, aku kan suka robot, jadi aku bikin robot-robotan juga sama seperti mereka. Terus biar bisa dipajang di kamar, aku pasang-pasang dari kayak misalkan botol air mineral, terus ada lampu-lampunya, terus ada badannya dari apa, terus tangannya dari apa, dan mainan juga. Bikin sesuatu yang baru lah. Dari sesuatu yang baru, jadi aja. Terus aku tiru lah itu. Setelah aku tiru, terus aku pamerin juga si barang-barang aku. Nah, aku kumpulkan itu si barangnya itu. Terus saat suatu hari kita dulu sedih. Suatu hari itu memang lagi remedial tuh apa ya? Ulang. Tahu. Remedial itu bukan bahasa Sunda kebetulan ya, bahasa Indonesia. Tahu saya. Remedial saya tahu. Iya udah deh, betul remedial. Remedial akuntansi karena aku mungkin sangat bodoh di bidang akuntansi. Iya. Jadi aku remedial bersama beberapa lelaki itu kayaknya semua deh. Semuanya lelaki. STM dong. Baris di depan ruang guru. Terus lagi ngantri gabut. Terus mereka tuh pada bercanda-bercanda biasa. Anak SMA lah, bercanda biasa, jorang. Ada satu orang tuh yang ngomong gini, udah ngejarah yuk. Gitu. Apa itu artinya? Kita menjarah yuk. Kita ngejarah apa kata kita tuh. Ke kelas-kelas, ternyata biasa anak-anak laki itu jarang banget yang awet pulpen pensilnya. Jadi mereka pengen nyari pulpen pensil. Curan pen. Itu kan posisi udah pulang semua tuh kondisinya tuh. Keliling ke kelas-kelas. Jadi masuk si anak laki-laki itu karena untuk menunggu giliran si remedial akuntansi itu kan. Keliling ke kelas-kelas, naik terus muter-muter. Nah, beberapa orang tuh menemukan pensil, pulpen, tip X, macam-macam, alat tulis. Terus ada juga yang nemu dasi, topi. Itu di kolong meja tuh ya? Itu kolong meja ya kan? Ada. Terus aku nemu baterai. Wah ada baterai nih. Terus ada speaker yang udah nggak kepake, yang udah kelepas gitu, aku ambil. Terus komponennya tuh ya. Terus aku ngambil kaleng cat di ruang guru juga, di depan ruang guru ada yang nggak kepake tuh, yang udah ditumpuk. Aku ambilin juga. Udah mungkin lebih menikmati ngambil sesuatu yang seperti itu gitu. Terus pada saat mereka udah berbaris lagi, udah nunggu remedial lagi, aku bikin jadi robot. Wah, kok nggak kayak robot nih kan? Kurang bahannya tuh kurang. Udahlah jadi ini aja. Karena aku dulu nonton Jackie Chan sama MacGyver. Aku bikin bentuknya kayak bom gitu. Bagus nih bentuknya kayak bom, ada lakbannya juga, aku laklakin, double tipin, terus ada komponennya itu. Nah udah kayak gitu aku lemparin. Dilempar gitu kayak bom. Tapi ke teman-teman kayak bom kan jadinya. Maksudnya dilemparin itu biar mereka main gitu. Pengennya sih niatnya pengen biar mereka main gitu kan intinya. Jadi aku glosorin ya. Sliding. Kalau lempar ya kayak bom. Glosorin tapi lempar sedikit gitu. Udah gitu aja. Set pas dilemparin gitu mereka pada guling-guling. Karena waktu itu lagi musimnya Counter Strike. 2011 apa ya? Counter Strike apa Point Blank? CS Point Blank hampir sama lah. C4 mungkin ya, C4 yang kayak gitu. Jadi ceritanya pura-pura perang. Jadi aku udah bikin gitu.
Sembunyi. Mereka pada pakai buku gitu lah, pakai pulpen pada kayak gitu. Oh, mereka support. Bersupport ya, ternyata connect gitu loh sama-sama. Emang sekolahnya emang nggak waras juga, dari sekolah susah waras juga. Sekolahnya waras. Mungkin kita aja sekelas. Terus udah kayak gitu terus pulang kan. Kita pulang karena udah sore. Pulang, terus aku bawa itu bom tersebut. Oke. Ke bot. Udah simpen aja di sini. Iya. Jangan di situ, nanti diambil sama itu Kindau. Kindau tuh tempat kosong. Oh, Kindau. Bentar saya catat buat bahasa Sunda saya lumayan tadi. Kindau ya. Kindau. Tukang rongsok. Oke. Akhirnya udahlah aku simpan aja di seberang. Jangan di situ juga, nanti diambil sama orang, kata anak-anak tuh kan. Emang mau dipakai lagi? Besok kan masih rame dia, antriannya sepanjang, bayangkan. Terus yaudah aku simpan aja di pilar. Gitu. Jadi ada pilar yang udah kalau sekolah di dalam sekolah kan? Sebenarnya di depan sekolah Pak. Di luar berarti ya? Di luar sekolah aku umpetin di got yang nggak ada airnya kan? Iya. Kan? Atau di seberang gitu yang nggak kelihatan. Oh ya udah di sini aja. Di ini kan nggak kelihatan di pilar. Simpen di pilar, di belakang pilar gitu, di tiang sekolah gitu. Nggak kelihatan. Udah pulang lah itu. Udah pulang, besoknya kita sekolah lagi kan. Tapi lagi itu kelas meeting. Oke. Lagi nggak ada kelas meeting apa ya? Ketemu kelas. Iya benar sih, kelas meeting. Jadi kelas 1 ketemu kelas 2 gitu kan. Kelas 2 setiap hari ada. Iya benar sih. Ya kayak menjelang libur, menjelang bagi rapor tuh. Yang bagi rapor agak bebas. Musyawarah mungkin ya, musyawarah ya. Terus kayaknya itu baru masuk. Terus kelas-kelas yang atas tuh udah pada keluar. Terus kita tuh ada program ini tuh. Bimbel yang masuk ke sekolah-sekolah gitu loh. Nah itu tuh lagi ada bimbel Pak. Terus aku ngeliatin nonton bimbel ini. Terus tiba-tiba ada pengumuman. Tiba-tiba meledak lah. Maksudnya meledak tuh suasananya. Oke. Suasananya tuh meledak. Jadi ramai banget. Emang apa ngomong apa pengumuman ini? Aku nggak kedengeran waktu itu. Karena aku lagi sibuk ngangkut temenku yang pingsan. Gara-gara ada pengumuman itu. Tar dulu. Itu maksudnya apa aja sih kelakuan sekolah tiba-tiba ada yang pingsan lagi begitu? Iya, kan aku juga bingung. Pokoknya hektik waktu di sekolah ya. Hektik itu ya. Pingsan pengumuman. Ya, terus aku sibuk lagi ngangkut itu, si teman aku berdua tuh. Terus lagi ngangkut gitu, tiba-tiba ada satu gerombolan anak, cowok juga yang dari luar, dari arah gerbang, terus datang. Itu anjir diharap uruskan jangan. Itu siapa heroina kulit pisan itu di depan. Uruskan. Bercandamu. Atur nuhun. Bercandamu itu lebay deh. Oke. Tenang, ada penerjemah udah. Aman. Emang ayo naon gitu? Siap-siap orang kita harap lah. Gitu. Emang ada apa sih? Siap-siap lah, nanti saya ke depan. Oke, mantap. Pas aku ke depan tuh, tiba-tiba yang pandangan yang pertama aku lihat itu ada garis polisi. Kuning gitu. Polis lain ya. Anjir, iya, ada apa? Terus ada polisi lewat. Polisi yang apa itu namanya itu? Yang bom. Bapak-bapak yang polisi, seragam polisi biasa. Oh, ada pembunuhan nih. Pembunuhan. Betul. Soalnya chaos banget kan. Situasinya chaos banget, pembunuhan. Ini ada pembunuhan apa demo nih. Kok ada polis lain. Ini kayaknya pembunuhan deh. Pikiran aku ramai banget nih. Terus yaudah ke depan aja dulu. Tiba-tiba ada stasiun TV swasta. Ini boleh sebut gak sih? Nggak apa-apa, sebut aja. Ada TV One. Udah ngeliput, ada reporternya. TV One, Metro TV, yang swasta-swasta, terus Bali TV, STV, Bandung TV, macam itu. Wah anjir, ini chaos banget, ini ada apa ya? Pembunuhan. Berita nasional nih, betul. Terus saat aku sampai pagar itu ada satu mobil yang isinya itu turun om semua. Oh ya. Bawa senjata. Itu mungkin kemungkinan besar Densus 88. Bukan kemungkinan besar, pasti kayaknya. Pasti Densus. Pasti Densus. Bukan anti bom, bukan seragam anti bom. Aku lupa itu. Kayaknya ada sih mungkin si armornya itu. Tapi
setelah melihat ke arah kanan lagi ke arah jam 3 itu kan ke arah jam 10. Oh iya, oke. Di sini berarti di sini jam 10. Tapi polisi biasa tuh di arah jam 12. Jam 12 lurus. Yang bapak-bapak, polisi polsek gitu kan. Polisi di arah jam 2 itu ada Densus 88, Pak. Oke. Di arah jam 3 ini. Ada apa? Ada. Apa tuh? Itu dia. Apa? Itu aku ngelihat ada bapak-bapak pakai seragam kayak astronot gitu. Anti-bom. Oh itu anti-bom kan? Yang kayak Monster Inc kan? Yang kayak Monster Inc. Yang kayak benar. Yang kayak baju ini juga apa namanya? Yang buat perawat COVID, perawat COVID. Kayak gitu yang pakai jubah, ya. APD gitu bukan? APD ya. Masa ada kompostor? Masa ada anti-bom sih di situasi? Nah, itu makanya itu. Saya heran ya. Saat saya melihat dia apa yang dia pegang. Ternyata itu mainan aku. Di situ posisi keringet dingin nggak? Pas posisi ketua OSIS ya? Ketua OSIS. Jangan sensitif lah pertanyaannya. Enggak, oke kalau gitu kita ganti aja teman-teman semua. Tapi enggak apa-apa saya ganti aja. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama ditahan? Tapi FYI kejadian itu terjadi tahun ketika sedang maraknya bom Bali. Tahun berapa tuh? 2000 berarti pas MU nggak jadi datang itu ya? Sebelum MU nggak jadi datang itu kan yang di Jakarta. Iya, J Marriott ya. Yang bom Bali kemudian waktu itu sedang ada Abu Bakar Bashir waktu itu mengumumkan bahwa dia ditangkap gitu. Abu Bakar Bashir ditangkap terus dia di pengadilan. Masalahnya sih dia mengumumkan bahwa saya sebenarnya sudah menyimpan bom di beberapa titik di Indonesia. Gitu. Berarti momennya pas ya. Momennya pas bikin bom simpan di sekolah. Aku nggak tahu apa itu. Kamu tahu? Bohong, lu mah orang-orang suruhannya Abu Bakar berarti. Jangan bohong. Akhirnya dibawalah itu barang bukti. Dibawa itu mungkin yang pertama karena setelah melihat berita sidang itu ternyata itu kemarin Pak. Nah itu mungkin yang pertama gitu. Itu sangat meresahkan dan sangat mengancam publik. Betul. Saya minta maaf ke publik. Bocah SMA ketua OSIS bikin geger. Bagus nih buat timeline. Padahal agak aneh ya. Kan waktu itu kejadiannya bom Bali. Meledakan di area hiburan. Iya. Ini di sekolah buat apa Bu Bakar? Itu makanya itu. Mungkin mereka tahu nih siswa-siswa yang tidak akan berprestasi. Nah, meninggalkan. Kita akhirnya ditangkap 2 tahun ya di penjara. Enggak dong. Enggak. Waktu itu enggak karena saya enggak mau ditahan. Oh, enggak mau bisa boleh gitu ya. Setelah kamu lihat si astronot itu bawa bom, panik itu kan. Panik terus aku kabur. Jadi aku kabur dulu, tapi pakai angkot biar keren kaburnya. Belum punya motor waktu itu. Aku kabur pakai angkot, tapi mencoba menyiasati teman-teman gitu kayak jangan kasih tahu ya. Takutan. Panik enggak? Setelah pulang ke rumah, buka pintu, live gitu. Ternyata sekolah aku lagi live loh. Oh, di TV itu siaran dari sekolah langsung. Sekolah aku lagi live loh. Orang tua langsung nanya dong, "Nah, abis syuting ya, Nak?" gitu. Orang tuh belum tahu itu. Oh, belum. Langsung kunci kayak anak gadis yang galau. Langsung lepas jilbab gitu ya, langsung tidur. Terus aku enggak nangis, belum dong. Oh, belum nangis waktu itu. Masih menyiasati banyak cara terus kayak masih menyiasati itu. Terus tiba-tiba ibu aku sampai akhirnya sore itu masuk menggedor-gedor ruanganmu, menggedor-gedor pintu aku. Terus kayak kamu tuh kenapa ngomong sama ibu katanya. Kamu masalah lagi katanya sama sekolah. Lagi sama ya, siapa lagi. sama guru yang mana, sama kepala sekolah mungkin gitu. tapi lebih ke apa, kamu tuh putus gitu sama pacar. enggak putus. Sempat kamu kenapa ngambilin anak orang gitu. Waduh. tapi serius pernah kayak gitu karena Pernah ngambilin? bukan maksud aku begini. Enggak, maksudnya biar clear aja gitu. Bahaya juga ini ya. Setelah beberapa runtutan pertanyaan itu tuh memang membuat ibuku bertanya-tanya. Ya. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa gitu ya? Ini bukan. Itu tuh banyak banget sebenarnya. Itu tadi ringas. Kamu ngambilin gitu. Enggak. Ini masalah besar, memang masalah besar dahulu. Lihat aja di TV, mungkin beberapa kali melewat, soalnya tadi siang lewat sering banget bahkan ternyata ibu aku tahu. Terus yang pertama diucapkan oleh ibu aku itu adalah istighfar.
Tapi dengan ada yang astagfirullahaladzim. Dilengkapi dengan nama aku di belakang. Astagfirullahaladzim Irhas gitu nama lengkap. Itu marah banget. Itu marah itu. Gitu. Terus ternyata pas ibu aku nanya, oh astagfirullahaladzim Irhas, kamu ternyata capek yang ngurusin ini katanya gitu. Nah, capek yang ngurusin kejadian ini. Ternyata belum melihat ke arah situnya. Mikirnya Kang Iras ngurusin inilah ya, karena kan OSIS gitu kan. Mungkin gitu ya. Ternyata yang menyebabkan berita itu adalah Anda gitu kan. Dari situlah ibu aku dari astagfirullah langsung zikir yang lainnya juga diucapkan. Oke. Dari itu langsung memang kalau gak lama dari itu memang datang ayahku juga datang terus memang lebih ke menasehati sih, yang memang seorang ayah pasti menasehati kayak betul. Kalau lu laki ya udah lu ngaku aja lah, hadapin ya. secepat mungkin urusan ini bereskan gitu, Urusan ini clear. Urusan clear. Masuk terus. Masuk. Dibuat oleh pengabong. Bersihkan noda di pikiran, bersihkan dosa di hati, ketenangan akan bersamamu tanpa berdoa. Nah, akhirnya aku menyerahkan diri. Langsung ke kantor polisi. Menyerahkan diri ke kantor polisi jam 10 pagi. Ditemanin oleh orang tua. Ultraman. Max waktu itu saya lagi nonton dulu sama Matthews. Jam 8-nya Power Ranger. Saya nggak bisa ke polisi jam segini, saya harus nonton Ultraman. Langsung saya pergi ke kantor polisi jam 10. Nyampe itu tuh kayak menyerahkan diri aja gitu, kayak ada musik aja gitu pas datangnya tuh tenenenet Genji gitu ya. Tapi ada mau ngaku itu ada gitunya, nggak enak, ada rasa nggak enak. Saya mau ngaku kemarin saya nyimpen sana, padahal musiknya udah keren di awal. Saya nyimpen bom di sana itu. Terus ekspresi polisinya gimana langsung? Ya, nanti ketemu Pak Kapolsek. Ya udah sini aja dulu. Ini dulu. Dijamu sama Pak Polisi. Dijamu malah gitu ya. Berapa lama interogasi? 12 jam. Karena mungkin episode habis tuh. Episode 12 jam, iya benar. Betul. Episode 12 jam. Tapi beberapa orang gitu. Kayak beberapa orang yang menginterogasi. Ganti-gantian lah gitu ya. Ganti-gantian. Terus responnya gimana ketika tahu cerita yang sebenarnya ternyata cuma main-main, kesel apa ketawa sama polisi? Beberapa orang sih, jangankan polisinya ya, mungkin saksi-saksinya pun memang ada yang kesel, ada yang si anjing nanalan sih gitu kan. Nanalan sih apa-apaan sih? Si anjing apa-apaan sih gitu ya. Ada juga yang ketawa-ketawa doang gitu. Apalagi yang menginterogasinya gitu kan. Tapi yang level terakhir tuh si Raja Kupanya. Rajanya ya. Ternyata Pak Kapolres itu ternyata ketawa-ketawa. Karena mungkin sudah tahu. Udah tahu kali ya. Anak buahnya gitu. Ketawa-ketawa. Dan ternyata pada akhirnya memang memaklumi. Dia memaklumi. Memang pertama awalnya marah dulu gitu, tegas dulu karena mau mengetes mungkin ya. Tapi ternyata di akhirnya itu memaklumi karena ya mungkin kalau memang Anda benar melakukan itu sesuai dengan niat ya itu suatu hal yang kreatif katanya. Oke. Suatu hal yang kreatif yang mungkin momennya tidak pas dan Anda tidak rapi aja gitu mainnya. Tidak rapi itu mungkin tidak dibersihin, nggak dibuang lah intinya nggak mikir ke depannya kalau lu nyimpen di situ tuh bakal menjadi seperti apa gitu, dicurigai atau enggak. Karena kan yang tahu itu mainan cuman Kang Iras doang buat teman-teman gitu kan. Nggak mikir itu. Nggak mikir ke situ. Aku mikirnya itu mainan C4 gitu, terus buat besok remedial, main pas remedial, pas di buat menghabiskan waktu gitu ya. Jadi ditangkap nggak? Di penjara? Enggak. Akhirnya. Enggak. Bersih ya, belum jadi seniman, belum di penjara mah. Iya, enggak asik enggak di penjara lah. Sama yang di dalam penjara. Gitu. Pembuat bom nih bilang. Urutannya itu ya, ada yang kecil itu. Sel kecilnya itu. Urutan kecilnya gimana? Tapi beberapa orang yang di situ, siapa? Surat kan kayak ini ya. Iya gitu kan. Gua kan nggak ngapa-ngapain ya. Makasih ya. Takut aku gitu. Takut dia. Jadi ya itu. Kejadian kayak gini tuh sebenarnya seberapa berpengaruh ke inspirasi ente dalam menciptakan bom. Ini udah menciptakan bom. Udah kan? Udah.
bomnya mau udah. Kejadian ini seberapa? Kejadian ini ya. Kejadian ini. Atau memang sebelum kejadian ini pun nanti udah sesablon itu gitu. Mungkin ya. Kalau dari pengalaman mungkin aku nggak berniat seperti itu gitu loh. Tapi mungkin di beberapa momen sebelum SMA itu juga ada titik yang seperti itu juga. Ada momen yang seperti itu juga. SMP SD ada juga, tapi ya itu lah. Jadi oke. Tapi itu titik terekstrim sih yang bom itu. Iya SMA enggak. Tapi nggak apa sih, keren. Jadi cuman nggak happy ending nggak ditangkap gitu. SKCK memang sudah keluar. Karena jejak digital itu tadi ya. Mau pembuat bom nih, ya nih. Nanti saya penasaran, saya coba lihat nanti Kang ya. Terus hampir setahun tuh kayak dijauhin sama guru-guru, dijutekin. Takut ya. Takut. Selain takut mungkin sangat berpengaruh bagi sekolah juga. Mungkin nama baik juga pasti tercoreng. Oke. Tapi itu awal musyawarah kan. Jadi gilanya dari situ sih. Berarti semua itu ada hikmahnya lah ya. Jadi kegilaan Kang Iras ini menjadi sebuah inspirasi untuk mengais pundi-pundi kekayaan. Ceritanya kan kreatif kaya. Jadi kayak kalau aku tangkapnya ya kayak dunia itu susah banget menjadi baik-baik aja. Selalu aja ada something yang menyebalkan gitu. Dan musyawarah itu jadi kayak bentuk untuk mengalahkan itu, merayakan itu, mengalahkan dan merayakan. Jadi kayak ketika dunia sudah gila ya udah kita ikut gilanya. Dunia bakal waras. Jangan berpura-pura kita nggak tahu juga bahwa mereka gila. Ya lebih baik kita lebih gila lagi dengan konteks kita lebih happy. Lebih baik kita mengikuti alur lah ibaratnya gitu ya. Menjadi lebih besar dari arus. Lebih alur, betul sekali. Aduh. Oke. Keren cuan. Selebeunya. Kalau Aing sih nggak akan diikutin siapa Aing. Oke Kang, sepertinya kita sudah terlalu malam ini. Kebetulan udah mau jadwal taraweh gitu ya. Kita harus bergegas gitu kan. Benar. Jadi hatur nuhun pisan ya. Bener nggak? Hatur nuhun pisan Kang Hanupis, Kang Gali, Kang Irhas, Kang Bobby juga yang menjadi double agent di episode ini, menjadi host teman saya dan juga jadi orang dalam. Ade. Mengundang Buta Waras, ini mengundang orang-orang gondrong keren. Semoga setelah syuting ini saya tetap waras gitu ya, karena cerita yang tadi kita dengarkan sangat susah dicerna gitu ya, dari produknya, dari cerita pribadinya juga gitu kan, penuh ketidakwarasan. Ambil aja closing statement coba sama iya. Harapan untuk Susah Waras sendiri dan juga untuk netizen di rumah, mungkin untuk fansnya Susah Waras ataupun yang belum ngefans sama Susah Waras itu apa ke depannya. Tapi dengan gaya reporter tahun 80-an. Sok atuh mangga, yuk. Produk Susah Waras dengan uang yang Anda punya. Apa itu? Thank you Kang Gali, Kang Irhas, Abobi, thank you semua. Citizen, terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode Kick Daddy selanjutnya. Kick Daddy.